Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak ibu semuanya hari ini? Ada yang kurang sehat? Tidak, alhamdulillah. Berjumpa lagi dengan Ibu Fahlidah Harnita dalam pelajaran. Masih semangat untuk belajar matematika hari ini? Masih, alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama membaca doa supaya pembelajaran kita berkah. Silahkan ketua kelas untuk pimpin doanya. Doa Amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi, ilmu yang kita peroleh hari ini menjadi berkah dan berguna untuk keseharian kita ya. Amin. Ada yang tidak hadir? Ada ya, kita coba absen dulu ya. Cinta Narsya Viola, Fakhrul Razi, Zulham. Baik, nah jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi terkait dengan operasi penjumlahan pada matriks. Nah sebelumnya pada pertemuan yang lalu kita udah belajar apa? Matriks, terkait apanya matriks? Pengertian, oke terus? Jenis-jenis, lagi? Apa? Letak matriks, bagus, entah? Definisi ordo matriks. Oke, baik. Nah, kelihatannya kalian ingat ya pembelajaran yang lalu, Ibu senang. Terima kasih. Nah, jadi kita coba ngulang. Nah, tadi kan udah disebutin pengertian matriks, jenis-jenisnya dan segala macamnya. Nah, Ibu mau review sedikit nih. Masih ingat nggak apa itu matriks? Apa? Siapa? Oh, boleh. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom. Ciri khas dari matriks itu ada apa? Ada barisnya? Ada kolomnya. Oke, baik. Setuju semua? Setuju. Kita lanjut pertanyaan yang kedua. Bagaimana mengetahui letak elemen pada matriks? Kalau ada matriks, terus misalnya kita mau tentukan elemen itu letaknya di mana? Apa yang kita lihat? Baris sama kolomnya. Oke, coba Ibu kasih contoh ya. Nah, ini matriks A. Coba tentukan letak elemen 5. Nah, siapa yang bisa jawab? Baik, jadi apa yang pertama kali dilihat? Maka elemen 5 dikatakan terletak pada baris kedua, kolom kedua. Bagus. Nah, selanjutnya, apa itu ordo matriks? Oh ya, boleh. Matriks merupakan banyaknya baris dan kolom yang terdapat pada suatu matriks. Biasanya ordo itu kita tulis dengan apa? Perkalian? Perkalian apa, Kak? Baris dengan kolom. Ya, misalnya matriks A ini. Berarti ordo matriks A gimana cara tulisnya? Berapa barisnya? Jumlah barisnya? Nah, berarti 3. Ingat tadi, perkalian kan? Dikali apa? Jumlah kolomnya. Ada 2 jumlah kolomnya. Maka 3 ini menyatakan jumlah baris. 2 menyatakan jumlah kolom. Oke, udah paham ya? Apa saja jenis-jenis matriks? Ya, boleh Bang. Bentuknya gimana matriks persegi? Peta, ya membentuk persegi ya kan? Ada lagi? Apa ciri matriks kolom? Boleh Kak? Matriks 0. Nah, apa itu matriks 0? Isinya 0 semua. Nah, jadi matriks 0 isinya 0 semua. Kalau matriks kolom 1 kolom. Matriks baris 1 baris aja. Nah, terus kalau matriks persegi panjang? Bentuknya seperti persegi panjang. Terus apa sih bedanya matriks persegi dengan matriks persegi panjang? Karena kalian sudah paham materi yang sebelumnya kita belajar, maka kita akan lanjutkan dengan materi hari ini, yaitu bagaimana cara menjumlahkan matriks. Misal kita punya matriks A dengan matriks B. Bagaimana cara menjumlahkannya? Terus, yang kedua, kapan suatu matriks dapat dijumlahkan? Kapan matriks A boleh ditambah dengan matriks B? Kapan yang tidak bisa ditambah? Paham? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Terus, kira-kira apa sih manfaat untuk kita belajar terkait dengan menjumlahkan 2 matriks ya? Nah, yang pertama, matriks dapat mempermudah dalam menyusun analisis mengenai masalah ekonomi yang memiliki banyak variabel.
Nah, manfaatnya dalam bagian ekonomi. Jadi nanti kita bisa hitung perkiraan pengeluaran atau pendapatan, modal, atau investasi dan semacamnya. Nah, nanti manfaat yang kedua ini yang akan kita pelajari lebih lanjut di pertemuan kita kali ini ya. Maka oleh karena itu, matriks ini merupakan materi dasar yang sangat penting kita pelajari karena dia berhubungan dengan banyak bidang ilmu, dengan banyak aspek. Oke, paham? Paham. Nah, selanjutnya, jadi apa sih tujuan kita belajar hari ini? Ya, harapannya setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini, kalian akan mampu melakukan operasi penjumlahan pada matriks. Dan yang kedua, melakukan prosedur operasi pada matriks untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Nah, jadi Ibu harap setelah kalian belajar, nanti kalian akan tahu bagaimana menjumlahkan dua matriks atau lebih, terus bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita yang bisa diselesaikan dengan operasi matriks. Ada beberapa aspek penilaian dalam pembelajaran kita kali ini. Kita akan melakukan pretest, kemudian penilaian sikap yang berupa kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif, gotong royong dalam diskusi kelompok, kemudian aspek keterampilan yang terdiri dari diskusi dan presentasi, kemudian selanjutnya ada penugasan dalam bentuk LKPD, dan post-test. Jadi ada 5 aspek yang akan Ibu nilai hari ini. Ibu harap kalian bisa siap untuk belajar dan siap melakukan yang terbaik untuk pembelajaran hari ini. Bisa ya? Coba bernafas dengan lega sebelum kita melakukan pretest. Nah, ini Ibu bagikan soal pretestnya. Kenapa kita lakukan pretest? Ada yang tahu nggak? Untuk tahu kemampuan awal kita. Ya. Jadi sebelum kita belajar materi hari ini, kita coba dulu menyelesaikan soal supaya kita tahu semana sih kemampuan awal kita sebelum kita belajar. Silahkan jawab dengan jujur berdasarkan kemampuan kalian sendiri, karena itu akan menjadi bahan refleksi kalian sendiri. Coba jawab aja sebisanya, tulis nama, kelas. Yang namanya pretest kan kita belum belajar kan? Berarti kan wajar kalau seandainya jawabannya masih belum terlalu benar atau belum benar. Kita kumpul ya. Udah 5 menit. Ya, gimana soal pretestnya? Apa cerita dalam soal? Kue-kue, budaya. Oke, ya. Nah, konteksnya tadi budaya kan? Oke, sekarang kita juga belajar dengan konteks budaya. Terima kasih untuk pengerjaan pretestnya. Kita lanjut ke materi hari ini, yaitu, nah, apa yang terlihat? Budaya Aceh. Nah, hari ini kita akan belajar cara mengoperasikan matriks, cara menjumlahkan matriks melalui budaya kita sendiri, yaitu budaya Aceh. Ada gambar apa? Aceh. Rumah Aceh. Rincong. Wah Belangong. Iya, oke, Ibu tanya. Rincong itu apanya dalam budaya Aceh? Senjata perang, senjata khas, senjata tradisional ya. Nah, kalau aqua belangong itu apa? Iya, makanan khas. Apa? Ada bawa panahnya. Iya, betul. Ada yang bisa masak aqua belangong? Nah, jadi ada banyak sekali budaya kita yang harusnya perlu kita lestarikan nggak? Perlu. Kenapa? Karena untuk dilestarikan, kenapa harus dilestarikan? Supaya tidak punah apa? Tadi abang bilang supaya tidak punah, kakaknya? Ada jawaban lain? Supaya tidak ketinggalan zaman. Boleh, nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Boleh. Terus ada jawaban lain nggak? Supaya harus dilestarikan, bisa dikenal oleh dunia. Oleh karena itu, kita harus punya misi orang Aceh, yaitu untuk melestarikan budaya melalui apa? Apa yang bisa kita lakukan supaya budaya kita terlestarikan? Memperkenalkan atau mengembangkan. Bagus, Kak. Apa contoh mengembangkan atau memperkenalkan budaya? Usaha apa yang bisa kita lakukan?
Ya, memperkenalkan secara langsung makanan kita kepada mereka. Menjualnya. Nah, berarti kita kembangkan budaya melalui penjualan atau istilah sekarang namanya bisnis, ya kan? Nah, pas sekali. Hari ini kita akan belajar mengembangkan, melestarikan budaya kita melalui pengembangan budaya lewat bisnis, ya. Nah, coba perhatikan masalah ini. Nah, jadi kasusnya, anggaplah diri kalian merupakan manajer sebuah perusahaan yang ingin membangun perusahaan waralaba. Tahu nggak perusahaan waralaba itu apa? Oke, jadi contoh bisnis waralaba yang terkenal itu apa? Adekana, bagus. Adekana itu ya salah satu bisnis waralaba. Kemudian apa lagi yang ada di sekitar kita? Nah, sebelum kita mendiskusikan lebih jauh terkait dengan bisnis waralaba ini, Ibu mohon kalian duduk berkelompok, atur posisinya, kita bentuk 4 kelompok. Anggotanya udah ada ya? Udah, coba. Silakan bentuk kelompoknya 1 menit, jangan lama. Yuk, bangun terus. Agak ke depan lagi, Pak. Ke depan lagi, Nak, mejanya. Nyalakan KPD-nya. Nah, Ibu kasih arahan dulu ya. Jadi di KPD pada halaman pertama, di sini kita punya identitas kelompok, tulis setiap nama anggota kelompok kalian. Di halaman pertama. Kedua, kita punya masalah yang tadi yang udah Ibu tunjukkan sebelumnya. Silakan dibaca ulang. Kakak, geser ke sini aja. Nah, biar diskusinya lebih mudah. Ingat tadi penilaian yang Ibu bilang, kita kerja kelompok, dinilai kreativitas, kritisnya kalian, apalagi kerjasama, terus gotong royong, keterampilan itu dilihat dari kalian berdiskusi sama presentasi ya. Halaman ketiga. Nah, di sini kita menyediakan nama toko, kemudian latar belakang, lokasi, dan deskripsi toko. Latar belakang kenapa memilih untuk membangun toko itu? Lokasinya ini, kalian pilih lokasi, coba kalian pikirkan secara kritis, lokasi yang layak untuk kalian tempatkan bisnis kalian. Kira-kira, oh kalau lokasi di sini itu maju. Nah, jadi perhatikan lokasinya. Lokasinya boleh ambil 2 lokasi, ya. Kemudian deskripsi toko, apa aja misalnya yang akan kalian produksi di toko itu, bahan baku apa saja. Ada yang ingin bertanya? Ya. Nah, kemudian di halaman berikutnya terkait dengan pembiayaan. Ingat, setiap kelompok harus aktif karena Ibu akan menilai keaktifan kelompoknya. Setiap kelompok bebas memilih tema budaya yang akan dikembangkan, ya. Nah, tadi apa aja jenisnya? Ada makanan khas ya kan? Terus pakaian, terus apa lagi? Rumah adat, kemudian senjata tradisional. Nah, jadi setiap kelompok bebas memilih konteks budaya apa yang ingin dikembangkan. Ingat, setiap anggotanya harus aktif bekerja. Ya? Jadi semua anggotanya harus aktif karena Ibu nilai. Abang duduk yang rapat lagi biar bisa diskusi. Nah, ini jangan jauh kali. Kok kayak orang berantem? Ke sana lagi. Duduk ke sana lagi. Kakak, sebelah sini. Boleh juga, bisa lah. Usahakan yang misalnya yang jadi ketua kelompoknya di tengah, jadi semuanya bisa lihat gitu. Jangan jauh kali ya, di sini lah. Ya bisa yuk. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh, silakan dipanggil ibunya ya. Idenya apa? Ini. Nama tokonya Bungong Jaro. Jualan apa nih? Makanan khas. Oh, oke, ya udah.
Tulis terus lokasinya, deskripsi tokonya. Kita akan diskusi sekitar 20 menit saja ya. Nah, jadi silakan serius selesaikan LKPD-nya. Oh, kue tradisional. Udah punya ide belum? Di Shopee. Apa nama tokonya? Lano cake. Jualan apa? Kain baju, Bu. Oke. Kalian boleh menggunakan informasi kalau seandainya ada yang bawa HP boleh lihat internet. Informasi jalan aja, Bu. Ya, informasi jalan atau lokasi daerah yang strategis misalnya. Setiap kelompok ada HP? Ada. Nah, boleh digunakan untuk mengembangkan bisnis yang kalian bangun. Kue tradisional. Apa? Nah, kain satin. Coba cari informasi. Kan tadi boleh pakai Google. Supaya pengetahuannya lebih luas. Ya, coba pertimbangkan setiap ide dari anggota kelompok. Ya? Di sini harganya. Ya, jadi untuk yang di atas apa namanya kepala tabel bagian atasnya itu nama produk yang kalian jual. Terus yang bagian kirinya ini bahan bakunya. Sama harganya. Nah, di tengah-tengah harganya. Misal kayak di sini berarti menyatakan berapa harga untuk pengadaan bahan baku untuk produk yang ini. Lihat tangan Ibu, lihat tangan Ibu. Harga di sini kalian taruh menyatakan besarnya harga dari persediaan bahan baku untuk produk yang pertama. Berarti di sini harganya gitu. Ya, ini harganya. Ini harga aja ya. Di depan ini harga tepung 10. Ini di kantornya apa? Iya, bagus. Ini ada ini. Ini berapa? Telur. Ini ada tepungnya. Berarti gini, berarti misalnya cara itu pon dari sekarang itu berapa pon dari kedua atau pon dari depan itu berapa pon? Harganya taruh. Ada kendala dalam buat matriks? Kayak mana tadi menyajikan matriks dari tabel? Pertama kan dari dulu ya, kita taruh nanti yang masing-masingnya Iya. itu dijumlahkan. Apa yang dijumlahkan? Ya, ada dari kontaan dari harga kontaan dengan harga kontaan. Jadi syarat untuk bisa dijumlahkan apa? Ini dengan sama dengan ini. Iya, 70 tambah 100 bagus. Apa syarat yang harus diperhatikan untuk menjumlahkan matriks? Tambahan kolom pertama dengan kolom kedua. Kolom pertama dengan kolom kedua. Ini kolom berapa? Kolom kedua ini di kota B. Di kota B, kolomnya di matriks ini kolom berapa? Kolom pertama juga kan? Berarti yang pertama, berarti kalau baris yang pertama ditambahkan dengan baris yang pertama. Nah, Nah, yang kedua ditambahkan dengan baris kedua. iya. Ini kayak gitu. Iya, harus ditambah dengan Baris pertama, kolom pertama. iya, bagus. Ya, langsung buat dalam bentuk matriks, Nak. Kak, langsung buat dalam bentuk matriks ya. Ya, Bu. Nah, dipercepat ya. Kita cuma punya waktu 5 menit lagi. Ya, jadi Ibu minta 2 kelompok ya untuk maju ke depan. Satu orang dari perwakilan dari 2 kelompok itu maju, tuliskan apa yang udah Ibu tulis di depan. Matriksnya, kemudian penjumlahan matriks. Oke, siapa yang maju? Inisiatif, dapat nilai plus. Siapa? Tulis ya. Tuan. Ya, tulis nama toko, kelompok berapa, matriks A-nya apa, matriks B apa, matriks hasil penjumlahannya apa. Semua teman-temannya perhatikan apa yang dituliskan teman di papan tulis. Perhatikan, nanti Ibu minta pendapat kalian. Dari kelompok yang maju boleh tentukan perwakilan untuk menjelaskan. Oke Kak, silakan 2 menit aja ya. Dengar semuanya temannya presentasi. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyerahkan hasil pekerjaan kami. Jadi kami mengambil dari budaya Aceh
Ya. Jadi kan ini kami keluarnya kota di kota matrix D kami ada di kota Langsa. Jadi kami di sini telah menentukan harga-harganya matrix A dan matrix D, lalu kami menjumlahkannya. Dalam menjumlah kami yaitu barisan pertama, kolom pertama dijumlahkan dengan garis di matrix D dengan kolom yang pertama. Jadi sisanya kayak gini ya, 70.000 ditambah 100.000, hasilnya 170.000. Jadi halamannya seluruhnya seperti itu. Jadi kesimpulannya kami di sini menjumlahkan elemen yang sama letaknya. Jadi bila letaknya sama maka kami menjumlahkannya. Ya, berarti syarat dua matriks itu bisa dijumlahkan jika Letaknya sama. memiliki letak yang sama dan ordo. Ordo yang sama. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 menjelaskan hasil studi. Jadi sebelum kita menjalankan bisnis, kita itu harus mengetahui dulu harga-harga barang-barang dasar yang kita perlukan untuk produk kita. Contohnya seperti matriks A, kami lokasinya di Aceh, kalau matriks B lokasinya di Medan. Jadi kami membuat kue Surgala. Pada kolom pertama kue Surgala, Ya, dengar. Kolom pertama apa? kue Surgala, Ya. kolom kedua kue boy, kolom ketiga lubang loyak. Jadi bahan-bahannya itu pada baris yang pertama tepung, baris kedua gula, baris ketiga telur, dan baris keempat minyak goreng. Jadi kita tulis harga-harga yang dibutuhkan oleh produk tersebut. Contohnya seperti kue Surgala, dia membutuhkan tepung sebanyak 700.000. Setelah itu gulanya, kemudian yang B juga kita tulisnya. Setelah itu kita jumlahkan A dan B. Cara menjumlahkannya, jadi kesimpulannya, jika kita memiliki dua matriks, misalkan matriks A atau B dan B dengan dimensi yang sama, hasil penjumlahannya akan diperoleh dengan menjumlahkan elemen-elemen dengan posisi yang sama letaknya. Oke, berarti tadi apa? Syarat penjumlahan matriks, Letaknya harus sama. elemen yang dijumlahkan letaknya harus sama. Ada lagi? Oke. Udah selesai? Nah, kasih tahu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 dan kelompok 4 yang telah mempresentasikan dengan sangat baik. Kemudian Ibu persilahkan untuk kelompok 1 dan 2 apabila ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 3 dan 4. Ya, oke. Kelompok 2 ya. Ya. Kami dari saya kelompok 2, perkenalkan saya Dina. Saya ingin mengomentari kelompok 4 karena harganya salah, jumlahnya itu salah. Di matriks A yang 160 tambah 200 harga itu 380. Seharusnya 160 ke 12. Ya. Makasih Elia. Tepuk tangan pertanyaannya. Ya, untuk kelompok 4 ada yang ingin ditanggapi? Mungkin anggota yang lain lah. Yang keras ke kelompok 2 tadi. Kelompok 2 yang tanya. Mohon maaf. Harusnya berapa? 360. Ini kita perbaiki ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak? Ya, terima kasih kepada kelompok yang bertanya dan yang presentasi. Tepuk tangan semuanya. Kelompok kita. Hasil diskusi tadi kita peroleh beberapa hal ya. Nah, yang pertama tadi sesuai dengan hasil yang dipresentasi kelompok bahwa dua buah matriks atau beberapa matriks dapat dijumlahkan dengan syarat apa? Menjumlahkan elemen-elemen yang terletak pada posisi yang sama di matriksnya, atau dengan bahasa lain seletak ya. Jadi kalau ada matriks tadi, matriks A misalnya 20.000 ini berada di baris pertama,
kolom kedua. Dia bisa dijumlahkan dengan apa? Yang mana? Sebut angkanya. 50. Kenapa harus 50? Nah, karena memiliki letak yang sama sehingga hasilnya ditaruh di mana? Ini semua di bawah. Di lokasi yang sama juga, di baris pertama, kolom kedua. Nah, artinya dua matriks syarat untuk bisa dijumlahkan adalah dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak, yang sama posisinya. Paham? Paham. Terus kemudian ada satu lagi mengenai ordo, ya. Coba perhatikan, ini ordonya berapa matriks A? Baris, berapa barisnya? 1, 2, 3, 4. Kan ada 4 baris kan? Berarti 4 kali 3. Oke. Terus ini matriks untuk B. Ordonya 4 kali 3 juga. Terus kita lihat hasilnya. 4 kali 3. Nah, artinya apa? Dua buah matriks baru bisa dijumlahkan jika memiliki ordo yang sama. Cara menjumlahkannya dengan menjumlahkan elemen yang sama letaknya atau seletak. Paham anak ibu? Silahkan tarik nafas dulu, keluarkan, santai. Kita lakukan post test, ya. Post testnya singkat aja, 3 menit. Abang jangan tidur. Duduk yang tegak. Berapa orang? 5 ya. Ya, kerjakan dengan jujur secara masing-masing. Ya, jujur pada diri sendiri untuk melihat bagaimana peningkatan tadi pas sebelum belajar dengan sesudah belajar. Jangan diskusi. Masing-masing kerjanya. Nah, baca soalnya, sesuaikan. Ya, waktunya udah selesai mengumpulkan? Kata lagi nih. Kata lagi dulu. Mana? Oke, udah. Saya pintar banget. Alhamdulillah. Oke, Bu. Oke, mantap. Ya, LKPD-nya juga dikumpulkan. Ayo, sini. Nah, gimana perasaannya? Udah lega? Ya, gimana tadi post testnya bisa jawab? Bisa, alhamdulillah. Ada perkembangan dari pretest ke post test? Ada, bisa jawab semua? Yakin? Oke, ya udah. Nah, coba kita refleksi sedikit ya. Bagaimana komentar kalian terhadap pembelajaran hari ini? Kenapa? Apanya yang keren? Karena apa? Kita belajarnya apa tadi? Konteksnya budaya, ya kan? Nah, apakah kalian suka belajar dengan budaya? Suka. Terus aktivitas mana yang kira-kira kalian sudah paham dan belum paham? Cara menjumlahkan adalah oke, alhamdulillah. Nah, silakan refleksi kembali yang sudah kita pelajari, diulang lagi. Kemudian yang belum dipahami nanti boleh diskusi ke kawan sekelompok supaya lebih paham, atau ke ibu juga ya. Nah, alhamdulillah. Nah, kemudian di materi selanjutnya kita akan bahas terkait pengurangan. Tadi kan udah penjumlahan. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas pengurangan pada matriks. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kita tutup dengan pembacaan doa. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah bagi kita. Dulu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.